Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto, masih dalam kasus Subang ya, Bang Freddy. Dan pada malam hari ini saya bukan sengaja ya, saya diundang ini. Betul. Diundang Bang Freddy ini. Dan alhamdulillah kita sangat dijamu luar biasa teman-teman semuanya. Katanya ingin berbincang. Ini tidak seperti biasanya. Entah kenapa malam ini Bang Freddy katanya ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait kasus yang terjadi di Subang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan kepada Bang Freddy nih. Baik, makasih sebelumnya Kang Heri Susanto. Saya ucapkan terima kasih sudah datang ke Cimahi, tempat kota saya di sini, dan juga sama Kang Danu ya. Mana Kang Danu? Ada. Diajak jalan-jalan Bang nih. Diajak jalan-jalan sama Kang Heri tuh. Iya. Jadi gini, ini sebenarnya waktu kemarin memenuhi janji. Kemarin kan ulang tahun Danu, saya nggak hadir karena waktu itu memang perut saya merilit ya. Jadi saya nggak berangkat ke Subang. Jadi hari ini dari Subang yang datang ke Cimahi gitu. Dan memang waktu itu saya ada suatu pertanyaan khusus buat Kang Heri yang belum saya sampaikan. Hari ini akan saya sampaikan. Nah, Kang, gitu Kang Heri nih. Saya mau bertanya nih Kang Heri. Nah, Kang Heri, kalau kita lihat ini sudah hampir 5 bulan lebih Kang Heri ya. Iya. Kasus ini belum juga menemukan titik terang. Indikasi apapun juga belum terlihat ya Kang Heri ya. Paling yang kita dikasih kemarin gambaran gambaran indahnya itu adalah pada saat adanya sketsa wajah. Yeah. Walaupun itu sketsa wajah tidak jelas ya, tampak belakang dan samping. Nah, menurut Kang Heri sendiri, apa sih ini yang menyebabkan kasus ini kok belum terungkap juga? Nah, gitu Kang Heri. Waduh, jadi saya jauh-jauh ke sini sampai Bang Freddy tidak bisa berbicara di telepon, jadi memang ada yang ingin ditanyakan terkait gitu, itu ya? Iya, betul Kang Heri. Bang Freddy, menurut saya, walaupun ini pertanyaannya bisa dikatakan tidak simpel, tetapi ini sangat menarik menurut saya. Kenapa sangat menarik? Baik para subscriber saya sendiri, Heri Susanto, dan juga Bang Freddy Surdaryanto Spot, itu pada saat sekarang ini, karena memang sudah lamanya kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Subang ini, yang sudah menewaskan 2 orang perempuan antara ibu dan anak, yaitu Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ini teman-teman semuanya, umumnya masyarakat Indonesia pasti itu yang dipertanyakan. Itu yang ada di pikiran teman-teman semuanya. Kenapa lama? Kan seperti itu ya Bang Freddy ya? 5 bulan lebih, hampir 6 bulan lebih ya. Nah, justru sebenarnya saya juga dalam hati suka bertanya-tanya Bang Freddy ya. Tetapi karena memang di sini Bang Freddy kan menanyakan kepada saya. Jadi saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya bisa. Karena memang dari awal kan Bang Freddy juga tahu, saya dari sejak tanggal 18 Agustus itu saya juga terus mengikuti perkembangan kasus yang terjadi dari awal ya, dari awal di Subang ini. Nah, lalu banyak juga ini di kolom komentar yang menanyakan kepada saya, Kang, gimana itu kasus Subang? Jadi pertanyaan Bang Freddy saat ini itu mewakili, sudah mewakili semuanya nih. Makanya saya akan jawab deh ya. Dan saya juga nanti sebenarnya belum tentu kan apa yang saya jawab ini benar. Kita diskusikan. Kita diskusi aja. Dan kita juga nanti minta pendapat dari para subscriber saya, Heri Susanto, juga Bang Freddy Surdaryanto Spot ya, untuk menuliskan di kolom komentar terkait pertanyaan ini. Nanti dijawab juga sama teman-teman semuanya. Tetapi sebelum saya jawab, Bang Freddy, sekali lagi nih, kita minta pendapat teman-teman dulu nih. Pertanyaannya diulangi oleh Bang Freddy tadi. Jadi begini, Kang Heri. Kasus ini sudah lewat 5 bulan lebih. Apa yang membuat kasus ini belum terungkap? Nah,
Itu, oke, Bang Freddy, teman-teman semuanya, saya akan mencoba untuk memberikan pendapat saya lah terkait hal ini. Tapi bukan pastinya sebentuk-bentuk jawaban, tapi mungkin ini lebih mengarah kepada diskusi juga ya. Ya, diskusi ya. Ini Bang Freddy, saya juga dalam hati bertanya-tanya karena memang ini sudah sangat lama sekali. Iya. Tetapi mungkin dari awal saja bahwa keterangan kita awali dari keterangan para saksi. Iya. Dan kita ketahui bahwa saksi yang diperiksa atau yang dimintai keterangannya dalam kasus yang terjadi di Subang ini sangat banyak sekali. Banyak. Mungkin Bang Freddy juga tahu jumlahnya berapa. 69. Nah, jumlahnya 69 saksi ya. Iya. Dan mungkin yang saya tahu nih, dalam sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Subang, mungkin di Indonesia, mungkin ini bisa dikatakan terbanyak. Jumlah saksi terbanyak ya. Rekor. Ya, rekor. Iya. Jadi kita bedah dulu satu-satu. Ini yang pertama kan polisi dalam mengungkap kasus dimanapun pasti pihak kepolisian itu, penyidik, meminta para saksi-saksi Iya. itu dimintai keterangannya. Iya. Nah, ini jumlahnya 69 orang kurang lebih. Nah, yang jadi pertanyaan saya dan teman-teman juga tentunya, Iya. dari 69 saksi yang diperiksa ini, apakah memang tidak ada salah satu saksi yang dapat memberikan keterangannya yang jelas sehingga dapat memberikan petunjuk kepada pihak penyidik Ya. untuk mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini? Iya. Kalaupun mungkin nanti juga kan di sini juga ada keterangan daripada para ahli ya. Iya. Para ahli mungkin apakah itu juga ahli hukum, ahli forensik, Iya. dan ahli-ahli yang lainnya yang memang ada kaitannya dengan sebuah kasus pembunuhan, kan seperti itu kan. Jadi dan juga mungkin surat dan keterangan itu memang harus ada sinkronisasi. Iya. Kenapa di sini saya tidak sebutkan pengakuan terdakwa? Karena kan kita juga pihak kepolisian dalam kasus Subang penetapan juga belum. Belum. Dan kita dengar juga dari pihak kepolisian bahwa untuk kasus Subang itu tidak butuh pengakuan. Betul, betul. Kalau memang dua alat bukti ya sudah cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka pihak kepolisian akan menetapkan pelakunya itu Ya. siapa. Kan seperti itu Bang Ya. Ferdi ya. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas terkait saksi nih. Iya. Sudah dimintai keterangannya, tetapi sampai saat ini ya intinya saya tahu lah dari awal, dari mulai pemeriksaan di Polres Subang, saya juga secara pribadi apresiasi Iya. kepada Polres Subang, penyidik Polres Subang. Dari awal itu kerja ekstra sih sebetulnya Bang Freddy Iya. ya. Siang malam gitu kan. Dan pada saat ada K9 juga anjing tuh 3+13 setelah kasus terjadi dari Polda Jawa Barat. Walaupun memang itu didatangkan oleh Polda Jawa Barat, Iya. tapi dari Polres Subang juga semua hadir Iya. pada saat itu. Jadi intinya pihak kepolisian sampai saat ini itu masih bekerja keras untuk bagaimana bisa mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini, Iya. ya kan? Gitu Bang Freddy. Nah, terus yang kedua itu tadi keterangan para ahli ya, mungkin dari keterangan-keterangan para saksi itu pihak penyidik juga bisa menanyakan kepada para ahli ya di bidangnya terkait keterangan itu untuk mensinkronkan gitu loh. Iya. Antara keterangan saksi, keterangan para ahli, petunjuk, surat, mensinkronkan sehingga polisi dapat menyimpulkan siapa sih sebenarnya pelaku yang menyebabkan kematian seorang ibu dan anak di Subang ini, gitu kan ya. Iya. Tadi padahal Bang Freddy itu bertanya kepada saya ya, justru sebetulnya ini menurut pendapat saya ini juga sebenarnya bukan sebuah jawaban Bang Freddy. Iya, iya. Kenapa? Karena sebenarnya juga saya bingung gitu loh. Iya. Yang pertama kalau dilihat dari kasus yang terjadi di Subang, kan minimnya TKP itu misalkan sidik jari dan lain sebagainya. Itu ada juga yang mengatakan bahwa pelaku ini sangat profesional. Iya. Tetapi saya mempunyai keyakinan sebenarnya lebih profesionalan polisi Betul. daripada
pelaku. Kenapa? Karena memang tidak ada kejahatan juga kan yang Ya. tidak meninggalkan jejak. Jadi mungkin ya intinya kita pada saat ini mungkin perlu sedikit bersabar saja. Kenapa? Menunggu waktu ya. Menunggu waktu saja karena memang pihak kepolisian ya intinya dengan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Freddy tadi juga, dengan adanya sketsa walaupun memang dilihat dari belakang dan samping, itu juga sudah menunjukkan bahwa polisi ada pencapaian gitu loh. Iya. Bisa melakukan hal seperti itu walaupun memang kemarin juga kita mendengar kan memang sudah disampaikan lagi bahwa DPO ya. Nah, tetapi kita ini jadi bingung gitu loh. Karena dari belakang ya. Iya, Belakang dan kita itu samping. jadi bingung makanya. Tetapi saya juga berpikir karena memang polisi itu lebih profesional ya. Iya. Tentunya mungkin saja dia juga betul sudah mengetahui seperti apa dan bagaimana, hanya mungkin tidak sementara karena untuk proses penyidikan dan penyelidikan intinya tidak dipublikasi dulu kepada kita. Iya. Yang penting kita mah menurut pendapat saya sebagai warga masyarakat yang baik, kita berdoa saja. Iya. Dan mungkin sebagai seorang YouTuber ya, Bang Freddy juga menurut saya ya kalau untuk mengawal sih menurut pendapat saya lebih bagus. Kenapa? Akan semakin banyak orang melihat dan semakin banyak orang mendengarkan, memang lebih bagus gitu. Iya. Bang Freddy. Iya. Nah kalau menurut Bang Freddy sendiri seperti apa? Saya juga ingin tahu dong pendapatnya dari kesepuhan ini. Aduh. Jadi apa nih? Ini apa nih? Iya, Yang menurut pendapat Bang Freddy terkait lambatnya atau saat ini belum tertangkap itu pelaku dari kasus yang terjadi di Subang itu, menurut Bang Freddy dari sisi mana sih gitu? baik, Kang Heri. Kalau menurut saya nih ya, Iya. satu adalah tidak adanya dua alat bukti yang kuat. Ya, Mungkin dua alat bukti ini sudah ada, belum mungkin ya, barangkali ya, tetapi belum kuat. Karena memang persyaratan daripada pihak kepolisian untuk melayangkan berkas kepada kejaksaan itu harus ada minimal dua alat bukti yang kuat. Mungkin barangkali dua alat bukti yang kuat ini belum ada. ya, Kedua, terkontaminasinya TKP. Terkontaminasinya TKP dalam artian bahwa adanya orang di luar penyidik, warga sipil, ataupun pokoknya di luar penyidik yang masuk ke dalam TKP. Nah, ini yang diperkirakan itu mengganggu daripada barang-barang yang ada di TKP, sehingga mengaburkan penyelidikan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi Kang Heri, ini baru asumsi saya ya, ya, adalah dua alat bukti yang minimal dua alat bukti yang kuat yang belum didapat. Karena kalau sudah ada dua alat bukti yang kuat, sudah tidak akan nunggu lama lagi, tidak akan nunggu waktu lagi, sudah langsung diserahkan berkas kepada pihak kejaksaan. ya. Begitu Kang Heri. Nah, tapi saya yakin para subscriber kita dan seluruh masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar ya, lebih Iya. pintar daripada kita. Ya, Saya juga sampai ada yang mendm saya kepada saya, memberikan analisanya kepada saya dengan detik per detiknya juga dari setiap video dia lebih hafal daripada ya. saya. Kita ya. Tetapi terkadang karena memang saya juga sering, ya termasuk Bang Freddy juga, kenapa saya nanya, Ya. karena memang Bang Freddy juga sama-sama mengawal kasus Subang Ya. ya. Tadi bertanya, bagaimana itu kasus Subang gitu loh. Ya. Ya saya kan bingung, ini kan persoalannya kapasitas Bang Freddy. Kapasitas, ya. Jadi kan kalau yang namanya saya juga yakin nih teman-teman juga sudah pada tahu Ya. yang namanya untuk mengungkap kasus ini sebenarnya kan itu kaitannya persoalan kapasitas itu merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. Kepolisian ya, ya. Tetapi kita juga bukan tidak ingin ya, kita greget sekali ingin memberitakan kepada teman-teman semuanya pihak kepolisian itu melakukan rilis. Ya. Tetapi kan kita tidak bisa seperti itu gitu Bang Freddy. Iya, iya, iya. Kita juga hanya bisa menunggu. Iya. Tapi mungkin kita sebagai seorang YouTuber yang memang bisa dikatakan terjun langsung ke lapangan,
dapat Ya, memberikan Kang Heri, informasi yang seperti apa yang saya potong ya. iya, Seperti apa yang saya sampaikan tadi, udah. Itu asumsi saya ya. iya, Bukan pernyataan ya, asumsi. Bahwa ini pemikiran saya, mungkin pihak penyidik belum ada dua alat bukti yang kuat. Mungkin ya, kan kita tidak tahu. Ini kan bisa aja nih strategi daripada kepolisian kan. betul sekali. Bisa jadi ini ada strategi kepolisian. Ini baru asumsi saya mengenai bahwa belum ada dua alat bukti. Mungkin. Tapi siapa tahu pihak kepolisian sudah punya barangkali ya. Tapi mungkin punya strategi lain, kita tidak tahu. Tapi kalau menurut pendapat saya mungkin sama juga nih, belum kuat. belum kuat Ya, kalau misalkan ngapain dilama-lama kalau misalkan sudah kuat kan logikanya kayak begitu gitu loh. Betul. Seperti itu Bang Freddy. Jadi untuk terkait itu sepakat dengan saya. Ya. Pada dasarnya memang belum ada dua alat bukti yang kuat. Ya. Untuk bagaimana pihak kepolisian untuk bisa menetapkan siapa pelaku di balik pembunuhan yang sangat keji ini. Iya. Sama sih pada dasarnya seperti itu. Cuman yang ingin saya tadi bicarakan, saya juga ingin ditanyakan itu begini nih. Jadi kita kan persoalannya hanya sebagai warga masyarakat juga yang mungkin memberitakan. Cuman mungkin kita lebih terjun langsung ke lapangan nih. Iya, betul. Tapi pada saat ada teman-teman menanyakan kepada saya terkait berita kasus Subang seperti apa, saya juga bingung gitu loh. Iya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan yang diharapkan sama teman-teman semuanya itu pasti sudah greget lagi sekarang nih. Iya. Siapa ini sebenarnya kan? Jadi mereka sudah greget itu. Iya. Jadi makanya pertanyaan Bang Freddy tadi itu sudah mewakili seluruh itu. Iya. Nah, kalau menurut pendapat saya dan untuk teman-teman nanti juga saya meminta untuk memberikan komentar ya. Iya. Tetapi mungkin saya di garis bawahi yang pertama, pihak kepolisian sampai saat ini masih bekerja keras. Kita perlu apresiasi. Iya. Saya yakin cepat atau lambat kasus ini akan cepat terungkap. Amin. Tetapi sebagai seorang YouTuber dan mungkin menurut Bang Freddy ada bahasa begini. Jangan sampai kasus ini tenggelam. Nah, itu dia. Nah, kalau berbicara tentang tenggelam, pikiran saya itu jalan-jalan sedang di laut, Bang Freddy. Sedang berenang nih ya. Iya. Iya. Nah, kira-kira menurut Bang Freddy nih, kita agar kasus ini tidak tenggelam, ini siapa yang harus menjadi pelampung daripada kasus yang terjadi di Subang ini? Anggap aja pelampung ini untuk bagaimana kasus tidak tenggelam. Ini Kang Heri ya. Boleh saya sedikit bicarakan? Ya, boleh banyak juga boleh. Ya. Apa pelampungnya? Satu adalah kasus ini bagaimana supaya tidak tenggelam. Apapun kasusnya adalah disuarakan. Ya. Nah, disuarakan ini oleh siapa? Kalau saya mengambil adalah media. Medianya siapa? Adalah kalau saya klaim adalah YouTuber. Kenapa saya bilang YouTuber? Karena kalau kita media, katakanlah media, salah satu media nasional misalnya ya, mereka punya keterbatasan Kang Heri. Keterbatasan peliputan. Kebatasan karena kalau media nasional itu kan dia sudah diatur dari atas ya. Iya. Prosedurnya ya. Iya. SOP-nya sudah jelas ya. Bahwa yang ditanyakan harus A, B, C, D. Iya. Yang ditanyakan harus A, B, C, D. Pada saat merilis juga A, B, C, D. Jadi sudah ada SOP-nya. Beda dengan YouTuber. YouTuber itu dia tidak ada batasan, ya. Dia bisa A bisa sampai Z, ya. Nah, kalau media nasional pada saat dia membahas tidak satu poin, tidak kasus Subang terus dibahas tidak. Yeah. Mereka membahas juga berita lain sehingga pengawalannya tidak begitu ketat. Yeah. Nah, makanya saya bilang bahwa saya klaim ya, pengawalan ada di YouTuber karena YouTuber bisa setiap saat, setiap hari, malah ada yang mengupload setiap hari 3 uploadan ya. Artinya dia dikawal terus. Ya. Artinya itu dikawal terus. Nah, jadi saya bilang ini, tadi antara media dan media nasional, media nasional ada keterbatasan. Nah, untuk itulah Kang Heri saya bilang bahwa sebenarnya malah saya dulu pernah dapat ini di salah satu media yang bilang pesaing polisi adalah YouTuber. Artinya dalam pengungkapan ini ya berita ya. Iya. Dalam pengungkapan berita. Jadi sebenarnya ikut meng-up ya. Iya. Meng-up berita ini
sehingga kita ikut mengawal gitu Kang Heri. Ya, betul Seperti sekali. itu. Dan kalau apa yang disampaikan oleh Bang Freddy, menurut pendapat saya itu sangat benar sekali ya. Akan tetapi karena ini berbicaranya kan tentang mengawal ya. Ya, mengawal. Tetapi bagaimana tadi kita memberitakan Iya. bahwa kita sebagai seorang YouTuber juga memberitakan, dan kita juga selain sebagai seorang YouTuber juga kita warga negara Indonesia. Bagaimana mungkin karena saya pernah bicara tadi bahwa lebih bagus banyak mata melihat dan lebih bagus juga banyak kuping mendengar. Ya. Jadi yang harus menjadi pelampungnya adalah seluruh lapisan warga negara Indonesia, Ya. seluruh masyarakat warga negara Indonesia Ya. yang harus menjadi pelampungnya Ya. agar kasus ini memang tidak tenggelam. Betul. Dan apabila ada teman-teman yang lain yang memang dapat memberikan informasi, Ya. dan mungkin informasi itu dapat memberikan petunjuk kepada pihak kepolisian, Betul. sehingga dapat memberikan kemudahan untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap. Setuju nggak Bang Fred? Setuju, setuju. Diwadahi ya. Ya, Informasinya diwadahi, tampung. Tentunya harus ada wadahnya kan. ya, Jadi aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat ini harus ada wadahnya. ya, Nah, wadahnya itulah yang menyuarakan itu, memberikan informasi pada lewat YouTuber itu. Jadi YouTuber itu adalah sebagai wadah. Karena kan kalau netizen atau masyarakat yang berkomentar, dia punya keterbatasan. ya, Apakah suara mereka itu akan disuarakan dan sampai? ya. Nah, itu kan juga harus ada wadahnya Kang Heri. Oh. Nah, makanya wadahnya itu lewat YouTuber itu, biar YouTuber yang follow up-nya seperti itu. Oh, Gitu Kang Heri. terima kasih Bang Freddy, dan mohon maaf nih saya sudah banyak merepotkan nih. Waduh, Pada kenapa jadi malam hari merepotkan nih? Dan- Nggak ada lah. Yang merepotkan tuh saya kalau saya datang ke rumah Kang Heri, itu yang luar biasa itu. Sampai di jamu habis-habisnya sama Kang Heri itu. Nah teman-teman semuanya, itulah bincang saya dengan Bang Freddy terkait kasus yang terjadi Subang. Saya yakin apa yang ditanyakan oleh Bang Freddy itu semuanya sudah mewakili apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya. Nah tetapi sekali lagi tadi berbicara tentang mengawal kasus Subang, teman-teman juga bisa menjadi pelampung daripada kasus ini semuanya. Dan saya juga tidak terlepas dari itu meminta pendapat teman-teman untuk bisa menulis di kolom komentar. Gitu aja Siap, Bang Freddy ya? betul, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.